Pernahkah kamu merasa bahwa kita hidup di dunia yang terlalu sibuk menunjukkan segalanya? Di media sosial, orang berlomba-lomba menampilkan harta, pakaian, dan prestasi. Tapi semakin banyak yang ditunjukkan, semakin sedikit yang benar-benar dirasakan. Kita lupa, hidup bukan tentang siapa yang paling terlihat, tapi siapa yang paling memberi manfaat. Islam tidak melarang kita menikmati dunia, tapi Islam mengajarkan ukurannya. Berfoya-foya bukanlah tanda syukur, tapi tanda lupa. Lupa bahwa di balik setiap harta ada tanggung jawab, dan di balik setiap nikmat ada amanah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam Quran surat Al-Isra ayat 27, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innal mubadzirina kanu ikhwanasy syayatin wa kana syaitanu lirabbih kafura. Yang artinya, sesungguhnya orang-orang yang pemboros itu adalah saudara setan, dan setan itu sangat ingkar kepada Tuhannya. Karena setiap kali kita berlebihan, entah dalam harta, waktu, atau perasaan, selalu ada bagian dari diri kita yang hilang. Kesederhanaan. Hidup sederhana bukan berarti miskin, tapi sadar kapan cukup. Rasulullah SAW hidup dengan kesederhanaan yang luar biasa. Padahal beliau bisa saja memiliki apapun yang beliau mau, tapi beliau memilih cukup agar yang lain tidak kekurangan. Lalu ada penyakit lain yang lebih halus, lebih berbahaya dari harta, yaitu ria dan sum'ah. Ria artinya beramal karena ingin dilihat orang lain, sedangkan sum'ah berarti beramal karena ingin didengar orang lain. Dua-duanya sama, menghapus nilai amalan di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah SAW bersabda, Inna akhwafa ma akhafu alaikum syirkal aswar. Qalu wa ma syirkal aswar ya Rasulullah? Qala ar-riya. Yaqulullahu ta'ala yawmal qiyamati idza jazan nasa bi'amalihim. Idhabu ila alladhina kuntum tura'una fid dunya fanduru hal tajiduna indahum jazaan. Yang artinya, sesungguhnya apa yang aku takutkan atas kalian adalah syirik kecil. Kemudian para sahabat bertanya, apa itu syirik kecil wahai Rasulullah? Lalu Rasulullah SAW menjawab, syirik kecil yaitu ria. Allah Subhanahu wa taala berfirman pada hari kiamat ketika membalas manusia dengan amal-amal perbuatan mereka. Pergilah kalian kepada orang-orang yang kalian riai di dunia, maka lihatlah apakah kalian mendapatkan ganjaran dari mereka. Hadis riwayat Ahmad. Dan ada satu racun lain dalam hati, namanya iri. Iri pada rezeki orang lain, iri pada pencapaian teman, iri pada perhatian yang bukan untuk kita. Iri membuat hati kita sempit, membuat kita lupa bahwa setiap orang mempunyai jalannya masing-masing. Nabi SAW bersabda, La tahasadu wa la tanajasu wa la tabaghadu wa la tadabaru wa kunu ibadallahi ikhwanan. Yang artinya, janganlah kalian mendengki, jangan saling menipu, jangan saling membenci, jangan saling membelakangi, dan hendaklah kalian menjadi hamba-hamba Allah yang bersaudara. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Iri tidak pernah membuat kita lebih baik. Ia hanya membuat kita kehilangan rasa syukur. Coba pikirkan, berapa banyak waktu dan tenaga yang habis hanya untuk membandingkan diri dengan orang lain. Padahal kita diciptakan dengan takdir yang berbeda. Maka hidup yang bermanfaat bukanlah hidup yang penuh pamer, tapi hidup yang memberi arti. Orang yang bermanfaat bukanlah orang yang paling kaya, tapi orang yang paling dibutuhkan. Rasulullah SAW bersabda, Khairun nasi anfa'uhum linnas. Sebaik-baiknya manusia adalah yang paling bermanfaat bagi manusia lainnya. Hadis riwayat Ahmad. Maka tanyakanlah pada dirimu, sudahkah aku menjadi manfaat bagi orang lain hari ini? Atau hanya sibuk menjadi pusat perhatian? Hidup yang berarti adalah hidup yang senyap, tapi penuh kebaikan. Tidak berlebihan, tidak pamer, tidak iri, tapi penuh amal, penuh kasih, dan penuh rasa syukur. Dunia ini sementara, kemewahan akan habis, pujian akan hilang, dan orang yang dulu kita iri padanya suatu saat juga akan tiada. Tapi amal yang ikhlas, walaupun kecil, akan tetap kekal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Maka hiduplah dengan cukup, berbuatlah dengan ikhlas, dan berdoalah agar setiap langkah kita menjadi manfaat, bukan sekadar jejak yang dilihat manusia,
tapi cahaya yang dicatat di langit. Karena hidup yang paling indah bukan yang paling mewah, tapi hidup yang paling memberi arti.